Bismillahi walibni warohil kudus al-ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube, dan teman-teman boleh memberikan komentar dan dukung saya supaya selalu bersemangat dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Apa yang dimaksud oleh Daniel mengenai Yesaya 44 ayatnya yang ke-10 sampai 20 kalau tidak salah, mengenai tentang kayu patung dan segala macam itu. Nah, kali ini justru menampol Daniel dan juga Ustadz Abdul Somad, bagaimana mereka berbarengan dan Daniel menyetujui apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Sumber ini teman-teman, videonya jangan skip supaya teman-teman mendapatkan informasi yang lengkap, dan mari kita bahas. Ini dia teman-teman. Bahas soal ini yang menurut Daniel Mananta, kalau misalnya di patung umat Katolik itu ada unclean spirit atau jin di patung buatan manusia yang disembah. Boleh nggak ngebahas soal ini? Boleh ya, boleh ya, boleh ya. Kalau nggak boleh, gue tetap mau bahas. Hai bro, jadi mohon maaf ya sebelumnya ya. Ini kan videonya nggak bisa di stitch, jadi gue capture aja dan gue hanya pengen membahas di bagian tersebut aja. Mungkin ada misconception kali ya. Kalau misalnya sepengetahuan gue sebagai umat Katolik, kalau Katolik itu tidak menyembah berhala dan kita tidak menyembah patung. Tapi di sini gue kagak mau sakit hati ya, gue cuma pengen menjelaskan. Mungkin Anda kurang paham gitu ya. Memang betul di gereja Katolik itu banyak patung-patung seperti patung Bunda Maria, patung Yesus, salib, dan juga patung Santo Santa, itu banyak memang. Tapi patung-patung tersebut tuh hanya sebagai simbol untuk kita kayak menghormati dan kita bisa menganggap keberadaannya gitu loh. Tapi kita tidak menyembah dan mentuhankan patung-patung tersebut gitu loh bro. Nih ibaratnya cara gampangnya gini deh ya. Kenapa gue bilang sebagai simbol? Ibaratnya nih kalau misalnya kita lagi mau berdoa gitu ya. Misalnya let's say di Goa Maria ada patung Bunda Maria gitu ya. Atau kita lagi mau berdoa dengan Tuhan Yesus gitu, kita lihat patung Tuhan Yesus atau salib gitu ya bro. Nah biasa kan kalau kita doa tuh, kalau biar dari hati ke hati tuh kita suka kayak ngobrol gitu ya, kayak ngobrol sama teman gitu, bener-bener mencurahkan isi hati kita gitu. Nah ibaratnya aja nih, kita ibaratkan kayak kita lagi ngobrol sama pacar, lu LDRan sama dia. Kadang lu suka minta video call kan, lu pengen lihat visualnya dia seperti apa, atau setidaknya sambil telepon mungkin, atau sambil zaman dulu nih sambil tulis surat cinta, kita sambil ngeliat fotonya dia biar berasa gitu bro. Kalau gak abstrak mukanya, paham kagak? Jadi kayak lebih ke hati gitu nyampe nya, begitu sebenarnya say. Jadi misalnya nih kayak lu lagi kangen sama pacar lu gitu, lu ngeliat fotonya dia, lu bilang sayang I miss you so much gitu. Sama kalau misalnya lu kagak ngeliat foto dia gitu ya, abstrak aja gitu, susah kan mau ngomong sama siapa? Ngomong dalam hati apa ngomong sendiri ntar dikira orang gila ya kan? Nah gitu maksudnya bro. Jadi ibaratnya tuh sama aja kayak doa, biar lebih ngeresep ke hati, bisa mengeluarkan unek-unek, dan doanya tuh lebih kusyuk gitu loh, kayak bener gitu. Paham dong? Haleluya. Katolik itu tidak menyembah berhala dan kita tidak menyembah patung. Halo Ci, sorry ya aku switch videonya. Aku sih percaya Ci kalau tidak ada ajaran di Katolik itu untuk menyembah patung. Meskipun ada patung-patung itu hanya simbolik aja, aku percaya itu. Tapi Ci, menurut 10 perintah Allah yang nomor 2 itu kan dilarang membuat patung, ya kan? Bentar aku lagi. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 4. Sira aja gawe reca utawa tetirune apa wae sik ning langit dhuwur, bumi ngisor lan ning jero banyu ngisoring. Dilarang membuat patung dong. Terus kalau ada patung-patung di dalam gereja itu menurut Cici termasuk pelanggaran dari 10 perintah Allah ini atau enggak? Mohon maaf ya Ci. Ya, tapi Ci, menurut 10 perintah Allah yang nomor 2 itu kan dilarang membuat patung, ya kan? Mbak, mohon maaf nih ya Mbak, 10 perintah Allah yang nomor 2 itu Mbaknya belajar di mana bacanya? Ya kan yang katanya dilarang menyembah patung. Setahu saya nih ya, kan selama ini saya dari bocah sampai sekarang jadi umat Katolik nih ya. 10 perintah Allah umat Katolik yang nomor 2 itu, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan tidak hormat. Bukan patung-patung itu, bukan.
Nah, kalau yang urusan sama berhala itu di nomor 1. Nah, bunyinya bagaimana? Berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Bengono. Mbak, udah sih mbak, kagak kelar-kelar ini masalahnya gitu ya kan. Kagak usah dibahas-bahas lagi gitu loh mbak. Ada baiknya kita respect aja sama agama lain, saling menghargai, toleransi. Begitu kalau misalnya mbaknya kurang paham atau apa, mau bertanya sesuatu, kagak usah nanya di sosial media. Tanya ke orang yang terdekat gitu, siapa gitu yang beragama tersebut. Soalnya bukan apa mbak, kalau misalnya masalah beginian kan sensitif nih mbak ya, kalau di-up di sosial media. Takutnya ada yang salah sangka sama omongan mbaknya gitu. Ada baiknya urusin aja urusan masing-masing gitu, kepercayaan masing-masing. Mbak kepercayaannya apa, orang lain kepercayaannya apa gitu. Kan kagak ada yang saling nyenggol, kagak ada yang membanding-bandingkan. Lebih baik ya udah saling respect aja dan menghormati bagaimana cara berdoanya, tata cara semuanya gitu. Kagak perlu dimengerti dan dipahami banget, kagak perlu. Pahami aja agama sendiri-sendiri biar lebih kusyuk gitu, sampai ke hati. Ngono loh mbak. Kagak usah terlalu ribet dipelajari sampai dalam gitu mbak, maksudnya ikan. Kagak usah dibaca-baca, baca aja ayat-ayatnya masing-masing. Ngono. Wassalam. Ya, tapi Ci, menurut 10 perintah Allah yang nomor 2 itu kan dilarang membuat patung, ya kan? Nah, dengar tuh Cebi, kalau mau stit video orang itu, lihat-lihat dulu dia Protestan apa Katolik. Terus ini pelajaran buat kamu supaya jangan sok tahu mengenai Alkitab ya Cebi ya. Karena di dalam Katolik jangan membuat bagimu patung atau menyembah berhala, itu menjadi perintah nomor 1. Kalau di dalam Protestan itu perintah nomor 2. Kalau di dalam Yudaisme itu perintah nomor 26. Tidak apa-apa nomornya beda tetapi isinya tetap sama, yaitu jangan menyembah patung atau apapun yang berhala-berhala gitu. Kemudian ada juga perintah Tuhan ya di hukum Taurat nomor 343 bahwa kita tidak boleh menyembah patung, tugu dan batu. Nah, kenapa Tuhan Allah menyuruh kita untuk tidak menyembah batu, patung dan berhala ini? Yang pertama, supaya kita tidak memiliki pandangan bahwa ada Allah-Allah lain selain Yehova. Nah, siapakah Yehova ini? Yehova itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang telah turun dari surga untuk menyelamatkan kita. Itulah kenapa Tuhan Yesus menyatakan di Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yehova, kamu akan mati dalam dosamu. Kemudian nomor 2, supaya kita tahu keberadaan atau eksistensi dari Yehova atau Tuhan Allah itu sendiri. Sebab Tuhan Allah itu adalah roh atau Roh Kudus. Sesuai dengan yang tercatat di Kejadian 1 ayat 2, Mazmur 143 ayat 10, Yesaya 63 ayat 10 dan lain sebagainya. Itulah kenapa Tuhan Yesus menyatakan Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Sebab itu kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Artinya jangan menyembah Allah ke satu arah, karena Allah itu ada di mana-mana, tidak terbatas ruang dan waktu. Nah, itu dia tujuannya, supaya kita jangan menyembah batu, tugu, patung dan lain sebagainya, dan jangan sujud menyembah ke arah situ. Karena apa? Allah itu adalah roh, Dia ada di mana-mana, tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, kita bisa menyembah Dia dan memuliakan Dia. Tapi ngomong-ngomong, saya mau kasih tahu sama teman-teman, Cebi ini bukan mualaf loh ya, bukan mantan Kristen. Dia itu tidak pernah orang Kristen ya teman-teman, supaya jangan salah paham lagi mengatakan Cebi itu mualaf yang cerdas, karena dia tidak pernah jadi Kristen. Sebab dia sudah pernah klarifikasi di live, kami dengar sendiri. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ustaz Abdul Somad. Kenapa? Karena dia bertanya dulu kepada ahlinya sebelum membahas sesuatu. Apakah Ustaz Abdul Somad ahli di bidang Alkitab? Tentu tidak. Apakah Daniel Mananta ahli? Tidak sama sekali. Dia menafsirkan, dia mengartikan secara liar apa yang dia tidak ketahui. Nah, dari sini kita tahu teman-teman, bahwa untuk suatu popularitas orang bisa menjadi botol. Untuk menjadi seorang mendapatkan followers banyak atau sesuatu hal yang hebat, orang bisa kehilangan akal sehat.
bahkan sampai menyetujui hal-hal yang tidak ada dalam kekristenan seperti yang disampaikan oleh Daniel Mananta. Dia setuju apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Teman-teman, mari tetap memakai akal sehat supaya kita tidak salah memahami ajaran orang lain dan kita tetap mengerti, belajar sungguh-sungguh tentang keyakinan kita masing-masing. Sampai di sini video saya, teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya, subscribe, share, komen, like sebanyak mungkin. Bye-bye.